dengan berbagai level pengaruh atau pengendalian berdasarkan level kepemilikan saham. Kemudian yang kedua adalah memahami bagaimana akuntansi melakukan penyesuaian untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang didasarkan pada berbagai level pengaruh investor. Oke, sebelum ini saya jelaskan dulu teman-teman kenapa sih harus ada investor sama kepemilikan saham. Jadi kalau misalnya di sebuah perusahaan seperti perusahaan terbuka ya atau publik ataupun perusahaan yang membagi modalnya itu berdasarkan atas saham, itu biasanya sahamnya itu dimiliki oleh beberapa investor. Jadi misalnya kayak kita ambil contoh sahamnya Bank BNI misalnya ya, kalau di BUMN itu kan pemilik investornya 51% pemerintah ya, nah, kemudian mungkin ada 20% yang dimiliki oleh perusahaan ya, atau badan hukum atau PT juga. Nah, kemudian sisanya mungkin ada investor perseorangan. Seperti itu. Jadi kalau melihat sebuah perusahaan itu saham mereka itu biasanya itu dimiliki oleh beberapa investor. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor di luar kepemilikan saham yang mempengaruhi kemampuan investor dalam menggunakan pengaruh atau kendalinya kepada investasi. Nah, selain kepemilikan saham, teman-teman, proporsi ya, besaran kepemilikan saham itu yang mempengaruhi investor. Ada juga hal-hal lain yang di luar kepemilikan saham yang bisa dikatakan bahwasanya faktor-faktor ini bisa mempengaruhi sebuah perusahaan atau bisa dia mengendalikan investasi. Yang keempat adalah menerapkan nilai wajar ya atau fair value atau nilai perolehan atau cost ya, dan metode ekuitas untuk investasi saham. Jadi secara garis besar untuk penilaian investasi saham ini dibagi dua metode ya. Yang pertama adalah fair value atau nilai perolehan cost. Nah, kalau fair value ini artinya nilai saham itu kita bisa dapatkan harganya di pasar ya atau di pasar modal ya. Jadi kita bisa menggunakan nilai wajar. Nah, kalau misalnya saham tersebut tidak diperjualbelikan di pasar modal atau di publik, itu kita catatnya saham tersebut dengan nilai perolehan atau cost. Nah, yang kedua adalah menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas ini digunakan apabila memang kita memiliki sahamnya lebih dari 20%. Makanya seperti itu. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah menerapkan metode ekuitas pada investasi saham, dan yang keenam adalah mempelajari bagaimana kita memuji goodwill ya, terhadap penurunan kita. Nah, ini sebenarnya mengulangi materi yang pertama ya tentang penurunan goodwill, tapi ini dikaitkan dengan bagaimana kita menguji goodwill investasi saham. Oke, yang pertama level pengaruh atau pengendalian. Level pengaruh. Oke, nah level pengaruh untuk persentase kepemilikan saham biasa dengan hak suara, teman-teman. Jadi di sini asumsinya adalah saham biasa dengan hak suara ya. Nah, ini kalau kalian lihat di gambar ini teman-teman, ini kita lihat ada beberapa ya ini, ada yang kepemilikannya lebih dari 50% ya. Ada yang di kisaran 20 sampai 50 dan ada yang di bawah 20%. Nah, kalau misalnya kepemilikan saham, persentase kepemilikan sahamnya di bawah 20%, ini diperlakukan sebagai pengaruh kurang signifikan. Jadi kalau misalnya ada seorang investor yang memiliki kepemilikan sahamnya di bawah 20%, itu dia pengaruh investor tersebut kurang signifikan ya terhadap perusahaan. Nah, jadi di sini investor yang memegang kepemilikan saham di bawah 20%, dia harus mencatatnya menggunakan fair value atau cost method. Nah, kalau investornya memiliki saham di kisaran 20 sampai 50, ini diperlakukan sebagai pengaruh signifikan. Jadi dia memiliki pengaruh ya. Lalu nanti akan dijelaskan apa sih yang dimaksud pengaruh signifikan. Jadi nanti dijelaskan ada beberapa poin teman-teman untuk menjelaskan pengaruh signifikan itu apa aja. Nah, jadi di sini kalau kepemilikannya 20 sampai 50, dia diperlakukan sebagai pengaruh signifikan. Nah, metode yang digunakan berbeda dengan yang pertama tadi ya. Dia yang kedua ini yang range 20 sampai 50, dia menggunakan metode ekuitas atau equilibrium.
Nah, kalau misalnya investor tersebut memiliki saham lebih dari 50%, dia diperlakukan sebagai memiliki pengendalian. Jadi ada istilah pengaruh signifikan dan ada istilah memiliki pengendalian. Kalau dia di atas 50%, biasanya dia yang udah punya pengaruh signifikan dan dia memiliki pengendalian. Untuk memiliki pengendalian itu nanti akan dijelaskan. Kalau seperti ini ya, di atas 50%, dia menggunakan equity method menentukan, tapi dia ada tambahan kewajiban, yaitu harus melakukan consolidated financial statement. Jadi ada melakukan konsolidasi ya, membuat laporan konsolidasi, laporan keuangan konsolidasi. Itu untuk level pengaruh teman-teman. Jadi cukup jelas ya. Jadi kalau di bawah 20% dia pengaruh kurang signifikan, dicatat menggunakan fair value. Kalau sahamnya 20 sampai 50% itu diperlakukan sebagai pengaruh signifikan. Jadi dia punya pengaruh signifikan dan menggunakan equity method. Kalau misalnya dia lebih dari 50%, dia dikategorikan sebagai punya pengaruh signifikan dan memiliki pengendalian. Menggunakan equity method yang mewajibkan adanya laporan konsolidasi. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah akuntansi menggambarkan kondisi ekonomi. Jadi maksudnya di sini akuntansi itu ya kita bisa melihat kondisi ekonomi dari investor tersebut ya dengan melihat pencatatan akuntansinya gitu. Nah, di sini untuk akuntansi investasi, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada kolom tingkat pengaruh ya, nilai terbawa dan pendapatan investasi. Jadi kalau misalnya tadi ya, nah dia harus mencatatnya value atau cost method ya. Jadi maksudnya kalau dia tidak mendapatkan nilai pasar, dia menggunakan cost method. Kemudian di sini ketika mengakui adanya pendapatan investasi ya, kalau kita membeli saham misalnya, kalau membeli saham sekuritas itu kan diharapkan memang yang bisa kita harapkan adalah pendapatan investasinya ya, berupa dividen ataupun berupa adanya net income gitu ya. Nah, itu pendapatan investasinya ataupun mungkin ada capital gain ya bisa sebut. Nah, ini pendapatan investasinya ini kalau yang sahamnya di bawah 20% itu saat dividen yang diumumkan. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut mengumumkan adanya dividen, nah pemilik saham yang di bawah 20% itu dia boleh mengakui ya adanya pendapatan investasi. Nah, kalau misalnya kepemilikan sahamnya di kisaran 20 sampai 50%, dia menggunakan nilai terbawa investasinya itu adalah original cost, teman-teman. Jadi dia bukan fair value ya, original cost. Dan original cost ini disesuaikan untuk merefleksikan pendapatan periodik dan dividen secara proporsional. Jadi rate-nya ini teman-teman, jadi original cost-nya ini harus disesuaikan dengan mungkin ada dividen ataupun perusahaan tersebut mengumumkannya earning ya, atau pendapatan atau net income. Nah, itu kita akui secara proporsional. Maksudnya proporsional apa? Ya tergantung kepemilikan sahamnya. Kalau misalnya dia punya saham 30%, berarti di sini nanti diakui secara proporsinya aja ya, sebesar 30% aja. Nah, jadi pendapatan investasinya secara proporsional ya dari pendapatan berkala pihak investing. Nah, di sini memang ada bintang, pihak investor bisa saja memanipulasi pendapatan investasinya bila pendapatan diukur menggunakan dividen yang dibayarkan. Penggunaan, tapi jarang sih sebenarnya perusahaan itu untuk dividen itu biasanya dibayar nggak seluruhnya, biasanya hanya proporsinya aja sih, nggak besar. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan TPK Indonesia ya paling dividen itu dibayarkan misalnya 30% ya atau 40%. Kemudian teman-teman, ini yang dikatakan definisi dari ini definisi pengaruh signifikan, yaitu di rentang kepemilikan saham 20%, saham biasa dengan hak suara dipandang sebagai
pengaruh yang signifikan. Jadi dia harus menggunakan metode ekuitas. Tidak perlu menggunakan metode ekuitas apabila terdapat kehilangan pengaruh signifikan. Seperti yang pertama adanya pihak investasi. Maksudnya apa sih yang lima ini? Jadi ceritanya gini teman-teman. Jadi biasanya kalau dia punya saham 20 sampai 50%, itu dia dipandang pengaruh yang signifikan. Dia punya pengaruh signifikan konteks akuntansi ini ya. Nah, dia harus menggunakan metode ekuitas. Jadi misalnya saya punya saham 25% di BNI misalnya. Jadi saya dianggap sebagai punya pengaruh signifikan. Jadi saya mencatat dengan menggunakan metode ekuitas tadi ya, dengan menggunakan ekuitas. Nah, seandainya ada kondisi lain yang 5 ini teman-teman, saya tidak perlu menggunakan metode ekuitas. Jadi saya bisa menggunakan metode fair value aja. Kenapa? Nih, kalau misalnya ada 5 kondisi ini. Yang pertama adalah adanya tentangan dari pihak investasi. Jadi ternyata pihak investasi itu menentang lah ya, akibat saya membeli saham tersebut dia menentang. Jadi di situ perusahaan tersebut ya mungkin karena ada pemaksaan dalam pembelian saham tersebut sehingga di manajemen perusahaan itu ada penentangan antara beberapa investor. Nah, akibatnya di sini kita punya pengaruh yang signifikan. Artinya ketika kita mau memberikan arahan kebijakan, di situ udah nolak dulu tuh. Nah, makanya di sini dikategorikan tidak punya pengaruh lagi kita di perusahaan itu walaupun saham kita di atas 20%. Nah, yang kedua adanya pelepasan hak pemegang saham signifikan ya. Jadi di sini kita ternyata melepas sahamnya ya. Jadi pemegang saham signifikan masuk kita ini juga dilepas sahamnya, dijual ke pihak lain sehingga efeknya itu tidak ada lagi. Kemudian adanya pemusatan kepemilikan mayoritas. Nah, ini agak berbeda dengan yang kedua. Kalau yang ketiga ini adanya pemusatan itu artinya di situ saham-saham tersebut teman-teman, misalnya saya punya 20. Nah, itu 20 sisanya mungkin 1% milik orang lain ya, yang investor kecil. 79%-nya itu dipusati oleh grupnya mereka misalnya. Nah, seperti itu kita yang punya saham 20 sebenarnya secara de facto-nya ya, secara faktanya kita tidak punya pengaruh ya, karena mereka akan lebih mendahulukan kepemilikan mayoritas dibandingkan saya tadi yang pemusatan ya, mereka kekuasaannya dipusatkan di grupnya mereka itu. Nah, jadi tidak berpengaruh signifikan yang 20. Nah, kalau kondisinya seperti ini kita tidak menggunakan metode ekuitas tapi menggunakan metode fair value. Nah, kemudian adanya kekurangan informasi untuk menggunakan metode ekuitas. Jadi di sini mungkin terkait dengan ini teman-teman. Untuk mencatat metode ekuitas itu kita harus menggunakan informasi dividen sama net income. Nah, kalau misalnya informasi tersebut agak sulit didapat ya, nah, itu kita tidak mencatatnya, tidak menggunakan ekuitas metode. Kemudian di sini yang terakhir ada gagal untuk mendapatkan perwakilan direksi. Nah, ini ya, kalau misalnya nih saya pemilik saham yang di atas 20%, biasanya itu saya punya dewan direksi, saya itu bisa masuk ke dewan direksi. Misalnya ada yang menjadi komisaris, ada yang menjadi direktur atau menjadi direktur pemasaran, pokoknya ada perwakilan saya yang ditempatkan. Nah, kalau misalnya dia gagalnya tidak ada yang masuk ya, perwakilan saya tidak ada di dewan direksi itu, berarti saya tidak mencatat menggunakan metode ekuitas, tapi menggunakan fair value. Begitu. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman, pengaruh signifikan menurut PSAK 15 itu di sini memang dijelaskan jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung, contohnya melalui entitas anak ya 20% atau lebih hak suara investasi, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan. Ya, jadi tadi maksudnya kalau misalnya sahamnya sudah lebih dari 20%, 20 sampai 50 itu dia memiliki pengaruh. Kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, jadi maksudnya dia tidak menggunakan metode ekuitas kalau memang dia terbukti ya dia tidak punya pengaruh tadi dengan kondisi 5 ini tadi ya. Kalau misalnya ada salah satu yang terjadi ya maksudnya terpenuhi, ya udah dia tidak menggunakan metode ekuitas. Nah, ini sebaliknya, jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung ya, kurang dari 20% hak suara investasi,
maka entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Kemudian kalau misalnya dia di bawah 20%, dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Kecuali pengaruh signifikan tersebut dibuktikan dengan jelas. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Jadi misalnya nih ada salah satu orang yang punya sahamnya itu cuma 5%, tapi dapat dibuktikan ternyata dia adalah misalnya pendiri perusahaan, berarti orang berpengaruh kan. Nah, ini dianggap pencatatnya tidak menggunakan fair value, tapi menggunakan metode ekuitas gitu ya. Jadi konsep PSAK itu melihat faktanya teman-teman. Memang secara kepemilikan sahamnya di bawah 20%, tapi faktanya dia punya pengaruh, ya berarti dia harus mencatat menggunakan metode ekuitas. Nah, kemudian kepemilikan potensial atau mayoritas oleh investor lain tidak mengalihkan entitas untuk memiliki pengaruh signifikan. Ya, jadi di sini kalau misalnya di BIMS ini ya dijelaskan ini kalau misalnya adanya pemusatan kepemilikan mayoritas ini. Kalau di PSAK dijelaskan lagi kepemilikan mayoritas oleh investor lain itu tidak menghalangi ya entitas untuk memilih pengaruh signifikan. Jadi dia masih bisa punya pengaruh kalau menurut PSAK 15. Nah, kemudian keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas umumnya dibuktikan. Jadi ada pembuktian nih pengaruh ini seperti apa dengan satu atau lebih cara berikut. Yang pertama adalah keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ setara di Investi ya. Jadi ada perwakilan kita misalnya di Dewan Komisaris ataupun di direksi ya. Nah, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, jadi kita yang pemegang saham ini bisa berpartisipasi dalam kebijakan perusahaan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lain. Jadi kalau contoh pembuatan kebijakan itu misalnya perusahaan mau melakukan strategi ekspansi pemasaran gitu ya dengan metode apa segala macam gitu. Nah, kita punya tuh partisipasi, kita bisa menyarankan sebaiknya metode jualannya melalui online misalnya atau apa seperti itu ya. Nah, itu kalau didengar oleh perusahaan ya kita punya pengaruh signifikan gitu. Jadi kita bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan perusahaan. Ataupun dalam pengambilan keputusan tentang dividen. Tadi misalnya dividen yang mau dibagikan hanya 20 dari net income-nya ya. Kita putuskan, kita pengaruh misalnya terlalu kecil tuh harus dinaikkan lagi bisa 35%. Ternyata perusahaan akhirnya mengeluarkan keputusan dividen 35%. Itu kita punya pengaruh. Nah, kemudian yang kedua ada transaksi material antara entitas dengan investi ya. Jadi di sini maksud transaksi material itu misalnya kita sebagai investi bisa kita sebagai investor, maksud saya kita sebagai investor kita bisanya melakukan ini, kita memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam jumlah besar untuk operasional perusahaan itu termasuk kita punya pengaruh di sini. Atau misalnya kita punya usaha yang mensuplai bahan baku perusahaan investi, nah itu kita punya pengaruh. Ada transaksi material di situ. Kemudian di sini penyediaan informasi teknik esensial, maksudnya tadi yang di sini dong. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang transparan ya, informasi teknik yang penting itu termasuk juga net income-nya ya, kemudian jumlah dividennya sehingga kita bisa melakukan pencatatan menggunakan metode ekuitas. Jadi penyediaan informasi teknik esensial ini, sini kita bisa memperoleh investasi itu informasi secara transparan. Nah, kemudian itu tentang pengendalian teman-teman. Ini tadi kan pengaruh signifikan ya di PSAK 15. Nah, ini pengendalian ini. Konteks dari pengendalian ini teman-teman, kata kuncinya adalah apabila dia lebih dari 50%. Jadi kalau 20 sampai 50% itu dikatakan pengaruh signifikan. Kalau di bawah lebih dari 50% itu dia dikategorikan punya pengendalian. Lebih dari 50% artinya kepemilikan saham biasa dengan hak suara dipandang sebagai bukti adanya pengendalian. Jadi kalau misalnya bukti adanya pengendalian itu dia sudah ini ya kuasa lah ya, bisa mempengaruhi pihak lain timbal hasil seperti itu. Perusahaan itu harus menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, inilah yang akan kita pelajari di 5 pertemuan berikutnya ya, laporan konsolidasi. Nah, tidak perlu melakukan konsolidasi apabila perusahaan induk tidak memiliki pengendalian yang disebabkan. Nah, di sini balik lagi teman-teman. Kalau misalnya dia lebih dari 50%, dia berarti punya pengendalian. Ya. Kalau sudah punya pengendalian, berarti dia harus menyusun laporan keuangan
pengkonsolidasian. Nah, kalau seandainya dia ternyata ada dua kondisi ini teman-teman, dia tidak perlu menyusun laporan konsolidasian apabila dia tidak memiliki pengendalian. Itu kenapa dia tidak memiliki pengendalian? Itu pertama dikarenakan apa? Adanya reorganisasi atau terjadi kebangkrutan. Kalau misalnya perusahaan tersebut ya, perusahaan yang kita miliki itu dilakukan reorganisasi ya, atau terjadi kebangkrutan, kita tidak tidak punya kendali lagi ya, karena sudah mau bubar perusahaan. Kemudian ada pembatasan luar biasa dari pihak asing ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut ya, jadi perusahaan investasi tersebut ternyata grupnya pihak asing misalnya ya, nah itu kita mau minta informasi itu dibatasi gitu, dibatasi. Jadi dari pihak luar ya, pembatasan pihak luar ya, biasanya dari pihak asing. Jadi misalkan pihak asing itu punya grup tuh ya, misalnya kayak contoh di Indonesia ini ya, kayak misalnya ada perusahaan asing ya, multinational company ya, nah itu mereka biasa agak resisten tuh misalnya. Nah itu di situ kita sebagai investornya di Indonesia yang memiliki perusahaan asing, kita biasanya dibatasi. Nah kalau misalnya kondisinya dibatasi itu, kita tidak punya pengendalian lagi, jadi kita tidak perlu melakukan laporan konsolidasi. Jadi ada dua ini ya teman-teman ya, kalau untuk pengendalian. Nah kemudian di PSAK 65 ini dijelaskan lagi ya detail tentang pengendalian. Jadi investor mengendalikan investasi ketika investor expose ya, atau memiliki hak. Jadi expose ini sebenarnya ini memiliki hak atas imbal hasil variabel ya, artinya ya. Jadi bukan expose itu menceritakan keluar, itu bukan ya, tapi expose di sini adalah memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan investasi. Jadi maksud imbal hasilnya tadi ya berupa pendapatan sama dividen tadi teman-teman. Jadi ketika kita melakukan nih, berarti ya kita itu sebenarnya yang punya kendali. Kita bisa mengatur misalnya penjualannya harus dinaikkan sekian, kemudian biaya juga secara kebijakan sekian. Kemudian apabila dividen itu kita yang atur nih, misalnya kita mau mengeluarkan dividen 50% dari net income, ya udah, karena kita yang punya pengendalian bisa terjadi ya, dividen tersebut 50%. Nah, tapi di sini dijelaskan lagi, dengan demikian investor mengendalikan investasi jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini. Nah, jadi memang sedikit berbeda dengan yang di penjelasan awal ini teman-teman di BIMS ya. Kalau misalnya di PSKK itu investor itu dikatakan punya pengendalian apabila memiliki seluruh hal berikut ini. Jadi dia bersifat kumulatif teman-teman di sini ya. Jadi ini kumulatif, artinya harus memiliki seluruh. Kalau misal dia tidak punya salah satu, berarti ya dianggap tidak punya pengendali apa aja. Yang pertama, kekuasaan atas investasi. Ya tadi karena dia lebih dari 50%, ya dia punya kekuasaan ya, karena dia punya pengendalian. Exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi ya. Jadi di sini dia punya hak atas imbal hasilnya ya, hak atas dividen dan pendapatan dari investasi tersebut. Kemudian dia punya kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Jadi ketika investor itu memiliki pengendalian, dia punya kekuasaan ya, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dan kemampuan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Nah, kemudian yang ke-2.3 teman-teman, di sini faktor-faktor di luar kepemilikan saham yang mempengaruhi pengendalian terhadap investasi. Jadi di sini kita kan melihat dari aspek sahamnya ya, yang dibiasakan lebih dari 50%. Ada nggak kondisi kalau dia tidak hanya saham saja yang dikategorikan sebagai pemilik pengendalian ya, atau mempengaruhi pengendalian terhadap investasi. Nah, di sini dijelaskan lagi ya indikator ketidakmampuan untuk menggunakan pengendalian ini. Ini sama teman-teman seperti yang tadi. Ini adanya penentangan oleh investasi terhadap pengaruh investor.
Ya jadi tadi resistensi dari investi ya, misalnya tadi ya paling mudahnya investi tersebut dimiliki oleh grupnya perusahaan asing ya. Nah itu misalnya ya contohnya perusahaan apa ya di sini ada sih yang dia punya perusahaan asing ya, misalnya kayak Coca-Cola Company gitu ya, dia kan ada perusahaan di Indonesia juga. Nah kalau misalnya kita membeli perusahaan tersebut, nah kita miliki saham lebih dari 50%, tetapi dari kepala company pusatnya itu agak resisten terhadap kita karena mungkin ya ada pengaruh ya inilah ya ketidaksukaan lah, ada pertentangan, itu bisa macam-macam mungkin karena uh, tidak suka aja lah intinya gitu ya. Nah ini berarti kita tidak punya pengaruh gitu. Walaupun kita punya saham lebih dari 50%, kita tidak punya pengendalian lagi kepada perusahaan Coca-Cola tadi yang di Indonesia. Oke, ini kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini mau disconnect ya. Kita lanjutkan.